Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempat, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Adik teman-teman, rasanya kita sudah sering membahas tentang politik, tentang dunia pendidikan, tentang dunia perbisnisan. Kita sekarang ini akan ngomong tentang sesuatu yang agak sensitif, tapi teman-teman pasti suka. Karena keharmonisan rumah tangga itu adalah muncul dari sifat saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Nah, bentuk dari sifat kasih sayang, bentuk dari perasaan cinta adalah sentuhan fisik suami istri. Suami istri loh ya, bukan pacar, bukan selingkuhan, tapi suami istri. Jadi yang pernah berpacaran, pernah berselingkuh, kemudian agak-agak liar-liar sedikit itu sudah sekarang tutup buku dulu. Kita bicara tentang yang sudah menjadi suami istri saja. Nah, kenapa ini kami sampaikan agak sensitif? Karena kadang-kadang orang merasa rikuh, iwuh, tabu untuk membahas ini. Padahal ini penting sekali diulas, dibahas kalau kita kepengen kehidupan dalam rumah tangga itu tetap harmonis, tetap manis, dan awet, langgeng. Mulainya justru dari persoalan yang sangat sensitif ini, persoalan seks. Saya tidak akan menyaingi Dr. Boyke, saya tidak akan menyaingi ahli-ahli seksiologi yang lain, tapi saya akan mengambil dari kacamata beberapa orang yang kebetulan sudah pernah diskusi dan curhat dengan saya. Sahabat Putri Cempa, suami istri yang harmonis dan selalu menjaga hubungan seks itu dengan baik, bisa dipastikan kehidupan rumah tangganya bisa bertahan. Tetapi apabila seorang istri atau seorang suami sudah menolak untuk berhubungan badan, misalnya istri sudah lama, beberapa minggu, beberapa bulan tidak digauli, suami juga lama tidak pernah menyentuh atau memegang istrinya, sudahlah dipastikan itu hancur rumah tangganya. Tapi kalau masih gelem kelonan, masih gelem tidur bersama, masih gelem membuka hati, masih ada sentuhan-sentuhan kasih sayang, insya Allah masih bisa dipertahankan. Rata-rata pernikahan tidak bisa diselamatkan itu, kamu sudah berapa bulan tidak dikumpuli sama 3 bulan Pak, kamu sudah 4 bulan Pak, ya sudah hanya hancur. Nah, untuk itu hubungan suami istri, hubungan biologis antara suami istri ini perlu dirawat, dijaga, dan dilakukan secara rutin supaya kasih sayang dan juga rasa cinta antara suami istri itu bisa terjaga selamanya, tidak sampai terjadi perpisahan atau perceraian atau pertengkaran. Wong itu gampang, angger kudu tukaran, wis angger diwawet terus dipeluk, kemudian disayang, dicium, sudah selesai. Wong lanang yo gampang, angger kudu nesu kok muring-muring ngono, langsung dikekno wedang, dikekno kopi karo dijaluki pangku, ngono wis langsung meneng. Tidak ada pertengkaran lagi. Jadi sebetulnya kalau kita bisa memahami perasaan pasangan kita, itu tidak ada persoalan-persoalan yang bisa membuat rumah tangga itu langsung bercerai gitu, nggak ada. Semuanya bisa dipertahankan kalau hubungan seks, hubungan suami istri, hubungan badan itu bisa terjalin secara rutin dan kontinu. Nah, ini yang akan kita bahas. Waktu-waktu tepat, waktu-waktu yang sangat pas bagi suami istri untuk melakukan hubungan seks atau hubungan badan yang akan menambah keharmonisan dan keromantisan suami istri itu kapan sebetulnya? Yang pertama adalah saat kedua belah pihak tidak capek. Jadi malam hari pun kalau capek ya jangan. Ya mending turu, dipaksa ya malah nesu. Kadang-kadang laki-laki itu tidak tahu ya bahwa istrinya itu baru capek misalnya, dipaksa, aku gak iso tidur kok Dek, aku gak iso bubuk kok Mah, aku ya kudune langsung berhubungan dulu, padahal istrinya bener-bener capek seharian ngurmati anak segala macam, suaminya masih maksa,
Lah, bagaimana sebetulnya sifat istri? Ya sudah, dilayani saja walaupun tidak respon secara maksimal, tetapi minimal kita tahu bahwa suami kita memang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai kita mengecewakan. Tapi kalau sampai kemudian, ya aku nggak mau kalau kamu hanya melayani seperti tidak respon begitulah, memang aku capek kok. Nah, waktu yang paling tepat untuk berhubungan suami istri adalah malam Jumat dan malam Senin. Itu. Jadi jangan setiap hari kecapean nanti. Kalau orang bercanda itu malam Jumat sunat Rasul, sunah Rasul itu apa? Paham tahu ora sunah Rasul itu? Sunah Rasul itu banyak. Puasa Senin Kamis itu ya sunah Rasul. Sholat bangun tengah malam itu ya sunah Rasul, bukan sunah Rasul itu kelonan, itu bukan. Malam Jumat itu waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri. Nah, Kamis sore pada saat suami dan istri sudah saling sama-sama mandi bersih, badannya wangi, sudah mulai bercengkrama, sudah mulai bercanda-canda, sudah mulai menjalin kemesraan supaya malam Jumat bisa saling menjalankan kewajibannya. Malam Jumat kenapa ini waktu yang istimewa? Adalah karena malam Jumat ini memang Sayyidul Ayyam ya, hari yang paling diistimewakan. Jangan sampai melewatkan malam Jumat, setengah wajib untuk berhubungan suami istri. Lakukan itu rutin. Misalnya dadi anak ya dadi anak sing soleh tenan, dadi anak sing solihah temenan. Jadi Kamis sore itu sudah saling pakai wangi-wangi, kelek-kelek wis dicukur gitu kan, baju-baju sudah bersih, sudah rapi, tempat tidur spraynya diganti yang bersih, disemprot-semprot minyak yang wangi. Ini suami istri saling mengingatkan. Nanti sore-sore sudah bilang jangan lupa ya, nanti kita ibadah ya, nanti kita bermesraan ya, ini malam Jumat lupa, ini malam Jumat belum. Mah nggak apa-apa, nggak usah malu. Waktu tepat berhubungan suami istri yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua malam Senin. Jadi harinya itu malam Jumat berhubungan, malam Senin juga. Malam Senin itu bagus sekali, kecuali hari atau tanggal lahirnya, wetonnya. Misalnya wetone kok Senin Wage, Senin Wage praise. Wetone kok Jumat Kliwon praise. Kenapa? Kita menghormati orang tua yang pada saat itu benar-benar kangelan mau melahirkan kita, sudah prai dulu. Tapi kalau tidak wetonnya disunahkan malam Jumat dan malam Senin. Itu pertama. Yang kedua, waktu berhubungan suami istri yang tepat adalah pagi hari setelah sholat subuh. Ini kenapa disunahkan tepat pagi hari setelah sholat subuh? Karena semalam itu sudah istirahat, badan sudah fresh, sudah mandi pagi, sudah sholat subuh, kita mau melakukan aktivitas itu sebelumnya diisi dengan bermesraan dulu, supaya sarapannya nanti juga enak, bekerjanya juga saling semangat, kan begitu. Pagi hari setelah sholat subuh itu disunahkan untuk berhubungan suami istri. Jadi sex morning yang pagi-pagi itu menyemangati suami istri untuk menjalankan aktivitasnya dalam kesehariannya. Harinya apa? Silahkan, kalau bar subuh itu dina apa-apa lah wis rapopo. Yang penting sewengi sudah istirahat. Kemudian habis subuh kita saling memberikan semangat. Dan yang ketiga, apa waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri adalah pada saat kita liburan. Jadi agendakan ketika liburan, baik bersama anak-anak maupun sendiri, itu jangan melewatkan hubungan itu. Liburan itu kan untuk orang yang benar-benar punya duit, siapa bilang. Orang biasa pun liburan bisa loh Bapak Ibu. Misalnya ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya atau kemana. Jangan melewatkan itu. Karena apa? Itu akan mempunyai sensasi yang berbeda, sensasi yang baru pada saat liburan menjalin kemesraan dengan suami istri. Dan yang keempat, waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri adalah pada saat kita selesai sholat. Jadi ketika kita bersolat, kita mendekat, seorang istri mendekat kepada suami,
kemudian dicium tangannya, dicium keningnya, dicium pipinya, dicium bibirnya, kemudian tiba-tiba ada hasrat, silahkan, nggak apa-apa. Banyak sekali para pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, yang di kantor itu melakukan perselingkuhan di siang hari, karena pada saat itu siang hari tiba-tiba nafsunya atau libidonya naik, tetapi istri atau suaminya tidak peka terhadap hal itu, tidak peduli kepada kebutuhan itu. Jadi akhirnya terjadi perselingkuhan, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Untuk itu habis sholat, ba'da sholat, suami istri ketika saling menyayangi, mencium tangannya, mencium keningnya, tiba-tiba ada hasad, silahkan itu dilakukan setelah selesai sholat. Sholat apa saja, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, boleh, tidak apa-apa, karena semuanya ada nilai ibadahnya. Untuk itu jangan dimaknai berhubungan seks itu hanya melampiaskan nafsu syahwat saja, tidak. Kalau itu dilakukan oleh sepasang suami istri, itu ibadah, teman-teman. Sehingga ada kata-kata ibadah itu paling enak adalah nikah. Enak, kepenak, dapat pahala. Loh, jadi sudah enak, sudah kepenak, masih dapat pahala. Kan banyak ibadah yang enak, kepenak, ibadah yang dapat pahala tapi nggak kepenak. Bekerja itu kesel, kemudian ngapain. Tapi kalau nikah itu enak, kepenak, dapat pahala. Nah, ada waktu yang juga dilarang untuk berhubungan suami istri. Ada waktu yang dilarang kita sebaiknya menghindari untuk hubungan suami istri. Dilarang sih enggak, tapi sebaiknya waktu-waktu ini dihindari. Yang pertama adalah hari lahir kita. Hari lahir kita idealnya kita pray dulu. Kecuali memang benar-benar kepengen, serah betah-betah, ya wis monggo lah. Tapi kalau masih bisa ditahan, masih bisa ditunda, ditahan atau ditunda dulu. Yang kedua adalah ketika hari yang Idul Fitri dan Idul Adha, itu waktu makruh kita berhubungan, memperbanyak takbiran saja. Terus kelonane praisek namanya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang ketiga, pada saat menjelang sholat Jumat, lebih baik cepat-cepat ring Jumatan iktikaf. Kok nek bar Jumatan lah rak apa-apa. Jadi malam Jumat kan sudah, siang-siangnya ya lebih baik segera ke masjid, yang cowok itu untuk iktikaf. Jangan mementingkan itu. Yang keempat adalah ada sebagian ulama yang menyarankan malam Selasa dan malam Sabtu dihindari. Malam-malam yang lain sih bebas, setiap malam nggak apa-apa, tapi malam Sabtu dan malam Selasa kalau bisa dihindari. Alasan apa? Sebetulnya saya kurang paham, tetapi beberapa kali kami sowan kepada guru-guru itu, ya wis nek kelonan karo bojone malam Selasa, kalau malam Sabtu ditunda ya. Kecuali memang kepengen banget, kalau bisa malam-malam liyane bebas. Yang kesunahan ya malam Jumat sama malam Senin, malam liyane wis bebas lah. Tapi malam Sabtu sama malam Selasa kalau bisa dihindari, meskipun tidak dilarang, tapi dihindari. Dan kemudian yang juga patut kita hormati adalah malam di mana hari meninggalnya orang tua kita. Itu sebaiknya dibuat untuk tahlilan, untuk kirim doa dan sebagainya. Untuk urusan berhubungan suami istri ditunda dulu. Nah teman-teman, jagalah keharmonisan hubungan suami istri dengan rutin menjalankan ibadah hubungan seks yang halal. Karena dengan kita selalu menjaga hubungan biologis, hubungan badan dengan suami istri, yang pertama adalah mendapatkan pahala, yang kedua juga menjaga kesehatan dan kebugaran kita, dan juga yang ketiga mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan dan perzinaan. Cukupi kebutuhan kasih sayang batiniah suami dan istri kita. Apabila suami menginginkan, istri memberi. Apabila istri meminta, suami memberi. Ini akan menjadi sebuah ibadah yang mengasihkan. Manakala kedua-duanya saling merindukan, kedua-duanya saling memberi dan menerima, dan kedua-duanya melakukan hubungan suami istri itu seperti hiburan, seperti sebuah refreshing begitu, sehingga dunia selalu penuh warna dan selalu dipenuhi kasih sayang dan cinta. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa,
cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.